Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Jam-Jam Jainuddin Channel TV. Channelnya seputar education, keseharian dan keahlian. Pada video kali ini saya ingin memperlihatkan ke kalian, ingin men-share bagaimana cara saya mempelajari sesuatu di Google ya, seperti itu. Mempelajari vokal untuk kali ini ya. Kita akan mempelajari bagaimana intonasi, improvisasi dan artikulasi ya, seperti itu ya. Jadi berhubungan dengan itu kita akan bahas di video ini ya. Seperti apa cara saya mempelajarinya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya, Jam-Jam Jainuddin Channel TV. Dan buat para subscriber saya mohon doanya, dikarenakan saya memang kondisi sekarang ini sedang tidak fit. Mohon didoakan lagi agar minta doanya ya, agar saya bisa kembali lagi pulih ya tenaga saya seperti biasanya. Karena entah kenapa memang saya sakit, mungkin karena kecapean dari ketika saya mengamen, teman-teman. Oke, seperti apa videonya, langsung aja kita lihat video tentang cara saya mempelajari dunia vokal di Google. Simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dari kita di sini, Jam-Jam Jainuddin Channel TV. Oke, ini dia videonya. Oke guys, kalian mungkin penasaran, saya walaupun sebagai seorang pengamen ya, pasti kalian penasaran, apakah saya dulu itu belajar vokal atau tidak, teman-teman. Saya belajar dan inilah bagian-bagian yang sudah saya pelajari karena saya juga keburu keluar sekolah dan saya juga Brainly.co.id keburu, tugas kita buka hasil dulu web ya. pengertian. Nah, ini kita buka dulu. Jadi apa saja sih yang sudah saya pelajari di sekolah tentang vokal. Jadi dulu itu memang saya terjun ke dunia pengamenan itu bukan tidak hanya sekedar mencari uang, tapi saya ingin mewujudkan impian dan cita-cita saya untuk mengikuti audisi seperti itu ya, teman-teman. Tapi ya berhubung nggak tahu ini miliknya atau rezekinya sudah ada atau belum ya, jadi saya mencari uangnya dari hasil mengamen aja karena memang saya nggak bisa kerja berat ya, bukan kerja gratis, kerja berat, teman-teman. Oke, kita mulai saja ya, teman-teman. Kita browsing di sini. Oke, teman-teman, kita langsung browsing. Dan ini saya berselancar menggunakan Cineplus karena memang saya eh, apa namanya? eh saya tunanetra asli, bukan KW ya, bukan kaleng-kaleng. Saya tunanetranya bukan tunanetra yang bohongan seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama yang sudah saya pelajari, apa itu? Ini dia. Vibrato, usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Nah, vibrato ini saya dulu oleh guru saya ya, ini pernah diajari vibrasi ini ya. Vibrasi ini memang mengacu kepada intinya ini adalah suatu pengaturan bagi pernapasan ya. Jadi ini bukan pernapasan si cengkok ya, lebih ke cengkok. Coba kita baca lagi ya, teman-teman. Kalau kalian penasaran, takut Kot, salah. Saya juga takut salah, masuk teman-teman. untuk Tapi oh ya, menambahkan. untuk Masuk. teman-teman semuanya barangkali. Vibrato, usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Nah, sebelumnya saya ingin ingatkan dulu ya, bagi kalian yang mungkin dari vokalnya sudah mapan seperti itu, eh, sudah tahu ya tentang bagian detail-detailnya ini mohon jangan mengecek, jangan menghina saya karena saya memang juga masih belajar ya, teman-teman. Tapi ini alhamdulillahnya ini sudah eh, ter apa namanya? Ini sudah terpelajari oleh saya. Jadi vibrato atau vibrasi ini untuk mengatur cengkok ya, teman-teman.
Jadi ketika kita ingin memberi cengkok, bagaimana caranya agar si cengkok itu pas, tidak kurang dan tidak lebih, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Nah, ini juga sudah saya pernah pelajari dengan guru saya, improvisasi. Jadi yang guru saya kasih tahu ke saya itu ada eh, vibrasi, eh, intonasi, dan ada juga artikulasi, dan juga yang lainnya sih belum pelajari ya, saya baru mempelajari hal ini ya. Nah, ini kita ini ya, dari kita mulai dari yang ini ya. Kita baca Into- dulu teman-teman. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Nah, improvisasi ini adalah bagaimana kita merubah melodi lagu ya, mengubah nada lagu, tapi dia tidak tidak merubah nada aslinya. Oke, daripada salah kita akan coba lagi teman-teman baca. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Nah, ini adalah untuk merubah melodi lagu ya, dengan cara kita tidak merubah bagian melodi aslinya, seperti itu. Jadi kalau kalian mau mengimprovisasi, ingin beda dari yang lain, tapi kalian usahakan harus tidak keluar dari melodi lagu itu lagu itunya sendiri. Jadi kalian intinya jangan merusak melodi lagu aslinya, seperti itu. Boleh, tapi ini jangan dilakukan secara berlebihan ya, karena itu akan merusak melodi aslinya, seperti itu ya. Dan ini sudah saya pelajari ya teman-teman. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, intonasi ini adalah suatu tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ini sudah saya pelajari ya. Dan ini guru saya sudah pernah mengajarkan ya. Dan ini hal-hal yang saya share ke kalian ini adalah hal yang sudah saya pelajari seperti itu. Dan ini sudah saya praktekkan dengan guru saya ya. Tapi itu pun tidak lama dipelajarinya, seperti itu, dia sampai matang, sampai ke akar-akarnya, seperti itu. Dan saya juga tidak tahu apakah saya ini sudah jadi atau belum. Ya, intinya saya sudah mengerti hal-hal ini ya. Ini adalah eh, part-part yang sangat penting untuk kita belajar vokal, seperti ini. Kita baca lagi yang ini ya. Oke, Pengertian sebentar. intonasi, resonasi, vibrato, artikulusai, Nanti peranafasan, pembawaan, dan nah, ini improvisasi sekarang kita akan brainly.co.id. baca lagi yang tadi ya. Up, react the text carefully. Bukan, React, bukan. Sebentar ya react the text, teman-teman. Ini saya tadi salah ininya. react, Kalau pakai Cineplas itu memang seperti ini ya teman-teman. Kalau Cineplas itu kadangkala kita susah sekali mengaturnya. Kalau kita salah meletakkan jari kita, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. pengertian intonasi, resonasi, vibrato, artikulusai, peranafas. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, intonasi ini adalah tinggi rendahnya nada yang harus kita jangkau dengan tepat. Jadi tidak akan salah kalau misalkan saya eh ketika merasa capek, kita merasa sudah tidak sanggup lagi, itu saya tidak memaksakan diri, karena memang kita juga bingung juga. Jadi kalau untuk mengatur nada tinggi rendahnya itu kita menggunakan intonasi, seperti itu. Ini dia teman-teman ya. Bisa kalian baca lihat sendiri deh ya. Oke. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Resonansi. Nah, ini sudah saya pelajari ya teman-teman. Ini adalah cara untuk mengatur udara yang keluar melalui rongga-rongga tenggorokan. Dan ini saya pernah mengalami hal yang memang tidak saya inginkan, yaitu pernah tenggorokan saya itu terasa kering, terasa panas, bukan terasa panas, perih ya. Makanya untuk bagian
kita ketika saat bernyanyi itu kalau saya biasanya tidak bisa jauh dari yang namanya air, jadi harus ada air minum terus agar tenggorokan saya basah, dan karena ini memang eh, ya ini mengandalkan dari tenggorokan seperti itu teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah sudah saya pelajari, dan ini kalau untuk praktek sih saya intinya ini saya tidak terasa ya kalau untuk mempelajari praktek-prakteknya ini, tapi intinya ini saya sudah pernah mempelajari hal ini gitu seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung ke berikutnya ya. Pengertian Kita langsung ke intonasi, resonasi, bagian vibrato, berikutnya ya teman-teman ya. artikulusai, peranafasan, Nah, kita pembawaan, langsung dan ke improvisasi braille. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu. Resonansi adalah usaha. Nah, ini resonansi sudah ya. Artikulasi cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, artikulasi ini sudah saya pernah pelajari ya teman-teman. Artikulasi ini adalah cara untuk kita mengucapkan kata dari lagu tersebut dengan jelas seperti itu. Jadi agar kita tidak apa namanya, mengucapkannya salah seperti itu. Jadi apa yang ada di teks dan juga di yang kita ucapkan itu harus jelas seperti itu. Kalau misalkan kata seperti lagu ini ya, lagu cuma kamu sayangku di dunia ini. Nah, seperti itu. Jadi itu harus seperti itu ya, harus jelas. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Jangan cuma kamu aku di dunia ini. Jadi jangan seperti itu ya, jangan seperti contoh yang tadi ya, itu tidak benar. Jadi yang benar adalah cuma kamu sayangku di dunia ini. Jadi harus jelas seperti itu ya teman-teman. Dan ini sudah saya pelajari oleh dengan guru saya seperti itu. Walaupun memang dulu itu saya cerita dulu ya. Artikulasi cara pengucapan kata Dulu demi itu kata yang baik dan jelas. belajarnya itu di basic pop dulu, belum ke dangdut. Tapi karena saya suka dangdut dan saya berharap barangkali saja saya ada rezekinya untuk ikut audisi, jadi akhirnya saya mempelajari vokal dangdut, dan alhamdulillah saya sudah mencapai apa yang saya inginkan. Tapi saya tidak tahu juga ini apakah betul atau sudah ya ini sudah betul atau masih salah seperti itu, karena memang saya juga tidak mengandalkan bimbingan dari senior yang seperti kalau misalkan kita les praktek langsung seperti itu, seperti misalkan mempraktekkan vibrasi itu apa dipraktekkan seperti itu, atau misalkan mengeluarkan pernapasan seperti yang tadi itu. Pokoknya inti yang tadi ya itu saya belum pernah mengalami prakteknya, tapi kalau untuk belajar saya sudah pernah, apalagi kalau misalkan sekarang ini juga saya lagi mempelajari detailnya seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung ke lanjut Pernafasan yang berikutnya. berusaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Nah, pernapasan adalah ini ya, untuk mengeluarkan udara secukupnya, menghirup udara dan lalu kemudian dikeluarkan secara sesuai dengan keperluan seperti itu. Jadi intinya teman-teman, semua ini ya yang saya pelajari dari guru saya. Dulu saya pernah belajar dari guru saya pernah diajari part-part dari vokal ini seperti itu. Seperti intonasi, vibrasi, artikulasi. Kalau resonansi itu baru ya. Tapi ya intinya yang saya pelajari sekarang ini dengan kalian, ya ini intinya yang saya tunjukkan ke kalian ini adalah sudah pernah saya pelajari, tapi saya tidak merasa bahwa saya itu sudah mempelajari hal ini seperti itu. Tapi yang saya rasakan itu ketika saya bernyanyi, saya sudah intinya bisa menirukan atau bisa lebih dari suara aslinya. Jadi ada kekurangan pasti ada kelebihan seperti itu teman-teman. Jadi kelebihannya itu kalau saya itu intinya bernyanyi itu tidak sama seperti penyanyi aslinya seperti, tapi suaranya itu merdu seperti di kaset seperti itu ya. Dan tapi dengan cara membawakan lagu yang berbeda seperti itu. Oke,
teman-teman semuanya. Jadi saya berharap mulai ke depannya, karena kan zaman sekarang mulai banyak bermunculan pengamen-pengamen berbasis karaoke seperti itu ya, berbasis digital. Jadi yang saya harapkan jangan kalian mengecap semua pengamen itu sama seperti itu, karena di balik pengamen junior, vokalis junior itu ada calon seniornya. Kenapa, teman-teman? Dikarenakan memang kalau untuk calon calon senior itu dari mulai vokalnya, dari cara bernyanyinya itu akan terlihat seperti itu. Terlihat dalam artian nyanyinya enak seperti itu, cara membawakan lagunya juga benar seperti itu. Walaupun memang kalau dilihat ditilai dari secara profesional itu, kalau untuk masuk ditilai oleh Mbak Inul Daratista, Mbak Iis Dahlia seperti itu ya, itu masih belum pas ya. Jadi intinya belum dapat penilaian apa-apa. Hehe. Oh, untuk Mbak Iis Dahlia ya mohon maaf tadi saya agak belepotan ngomongnya, karena memang kalau misalkan ada yang nonton artis seperti itu ya, karena memang saya memang begini karakteristik dalam pengucapannya. Jadi seperti Mbak Inul, Mbak Iis Dahlia seperti itu. Pokoknya vokalis-vokalis senior yang senior lah ya. Itu belum seperti itu, belum ke sana. Karena memang itu adalah PR untuk senior, untuk ya intinya kita harus mau untuk dinilai oleh senior seperti itu. Oke teman-teman, sedemikian dulu video kali ini tentang bagaimana cara saya mempelajari vokal dan mempelajari apa hal baru yang saya pelajari. Dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali ya teman-teman untuk para subscriber, para penonton channel YouTube Jam-Jam Jainuddin Channel TV dimanapun kalian berada. Apabila saya mengucapkan kata seperti menyebut nama orang seperti itu ya, menyebut nama orang dari mulai mengucapkan atau mengartikan bahasa yang ini bahasa apa, intinya dari pengertian kata, pengertian dari apa yang sudah saya pelajari ini salah, mohon dimaafkan karena saya memang bukan ahlinya. Tapi saya ingin memberitahukan ke kalian bahwa saya ini adalah seorang pengamen yang tidak pernah berhenti untuk belajar dan tidak pernah berhenti untuk menggapai cita-cita. Apapun akan saya lakukan demi mempelajari, demi mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi saya kedepannya akan terus memperbaiki vokal, memperbaiki cara bernyanyi saya, agar saya menjadi pengamen profesional seperti itu ya. Karena saya juga ingin berhenti dari dunia pengamenan teman-teman, karena sudah capek ya. Ketika kita bernyanyi sudah benar seperti itu ya, menyanyinya sudah benar, apapunnya sudah benar, apa yang saya lakukan itu sudah benar, kita malah mendapatkan hinaan dan ejekan dari orang, bahkan sampai diremehkan seperti itu. Aduh, sangat tidak intinya menyakitkan lah teman-temannya, karena memang kebanyakan seperti itu teman-teman yang terjadi pada saya. Oke, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya, jangan lupa ya, dukung terus channel saya agar bisa memberikan perkembangan, agar bisa berkembang dan memberikan info seputar apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah pengamen pelajari, demi meningkatkan ilmu ya, meningkatkan ilmu kualitas. Kalau kita berjualan vokal itu seperti dagang ya, berdagang vokal, jadi meningkatkan kualitas dagangannya seperti itu. Oke teman-teman semuanya, saya dari Jam-Jam Jainuddin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton, dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan saya salah. Saya dari Jam-Jam Jainuddin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.